Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah semangat terus, insya Allah sampai selesai. Insya Allah menang ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah menang sampai akhir. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Dan tentu seperti biasa Islam Penuh Cinta akan menemani Anda dengan beragam topik yang menarik tentunya untuk diperbincangkan, dan tentu kita berharap melalui program ini juga bisa bermanfaat bagi soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Seperti pada episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan sederhana bernilai istimewa. Nah, seperti apa sih Pak Ustadz maksud sederhana yang bisa, ini sederhana loh Pak Ustadz, tapi bisa dianggap istimewa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah mengaruniakan ridhonya untuk kita semua sehingga finat dunya ilal akhirah kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahasan kita atau perbincangan tentang sederhana tapi bernilai istimewa. Apa sih maksudnya? Begini, banyak kita itu beranggapan bahwa pahala-pahala besar itu hanya diperoleh dari ibadah-ibadah besar. Seperti misalnya orang melaksanakan ibadah haji, ini kan ibadah besar. Butuh biaya yang besar, yang reguler aja sampai puluhan juta, apalagi yang plus, apalagi yang foroda, konon katanya hampir sampai 1 miliar satu orang. Seperti umroh, seperti orang-orang yang mampu membangun yayasan-yayasan amal yang besar. Seakan-akan hanya itu yang bernilai besar. Kalau seandainya yang bernilai besar itu hanya seperti itu, lalu bagaimana saudara-saudara kita yang kebetulan dari sisi ekonominya tidak seberuntung yang bisa melaksanakan ibadah besar itu. Nah, maka Islam itu agama yang bersifatnya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Artinya permudahlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira tapi jangan ditakut-takutin. Artinya banyak amalan-amalan yang sederhana tapi bisa bernilai istimewa luar biasa. Misal kita ambil beberapa contoh. Misalnya ada amalan-amalan yang kelihatannya itu sederhana, siapa saja bisa melaksanakan, tapi ternyata mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini: kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, sangat mudah diucapkan oleh lisan kita semua. Tapi saqilatani fil mizan, mantap berat timbangannya nanti di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, dan dua-duanya sangat dicintai oleh Allah Zat yang Maha Penyayang. Apa itu? 2 kalimat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bagi kita umat beragama, rasa-rasanya tidak sulit untuk mengucapkan 2 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat mudah lisan kita untuk mengucapkan, dan berat timbangannya di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah. Ini contoh bahwa amalan sederhana tapi nilainya istimewa. Seperti misalnya, kenapa rahasianya orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama Indonesia ini ketika menjadi imam tarawih, rata-rata di rakaat kedua kok yang dibaca qul huwallahu ahad. Nah, ternyata itu ada rahasia besar. Qul huwallahu ahad ini kan surah yang
Sangat mudah. Yang kita umat beragama, kita umat muslim hampir rata-rata hafal. Ya kayaknya semuanya. Bahkan saya pernah menjumpai teman-teman yang non-muslim pun banyak yang menghafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah ini kan surah yang dibacanya sederhana, hanya butuh mungkin nggak sampai 1 menit juga selesai. Ternyata ada satu hadis, ini saya jumpai dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi, walladzi nafsi biyadihi wa innaha la ta'dilu sulusul Qur'an. Demi Allah, zat yang diriku dalam kekuasaannya, ini sabda Rasulullah, bahwa wa innaha, bahwa sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu la ta'dilu sulusul Qur'an, bahwa surah Al-Ikhlas itu ternyata sekali membacanya sama dengan atau senilai dengan sepertiga Quran. Berarti 10 juz. Berarti orang baca Qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Jadi misalnya Mbak Tiara bisa dalam satu sholat bisa khatam 2 kali. Saya sering bacanya Al-Ikhlas, Pak Ustaz. Nanti rakaat pertama baca 3 kali, rakaat kedua baca 3 kali, berarti udah khatam 2 kali. Alhamdulillah. Ini kan amalan sederhana, tapi ternyata nilainya istimewa. Inilah betapa mudahnya Islam itu untuk diamalkan oleh siapapun. Tidak hanya orang-orang yang berilmu tinggi, tidak hanya orang-orang yang punya modal besar, tidak. Ada amalan yang sangat mudah. Tapi jangan sampai langsung kalau gitu ngapain baca Al-Baqarah? Ya enggak begitu. Logikanya enggak begitu. Ini hanya kemudahan yang diberikan oleh Allah. Seandainya udah tidak mampu bertadarus lagi karena mungkin fisik, pandangan mata udah mulai berkurang, ada 3 kali dibaca sama dengan menghatamkan Quran, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Ternyata sangat mudah. Kemudian ada contoh lagi, amalan sederhana tapi nilainya istimewa. Ketika mungkin kita berjalan, kok menemukan kira-kira sesuatu, ada benda yang berbahaya. Entah misalnya paku atau pecahan, kaca, beling, dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil, kita amankan. Supaya ini nggak kena kaki orang, nggak kena sepeda motor orang. Ini walaupun benda kelihatannya sepele, tapi bisa menyebabkan bahaya besar. Umpama ada orang naik motor, gara-gara itu dia pecah ban oleng, akhirnya nabrak orang. Kan berisiko besar. Nah kemudian kita ambil, kelihatannya ini amal sederhana. Tapi ternyata punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita ambil beberapa contoh. Setiap kita mengawali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin dhibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang diawali dengan mengucap Bismillah, segala sesuatu yang tidak diawali dengan mengucap Bismillah, maka putus nilai keberkahannya. Artinya, sebalik mafhum kebalikannya, kalau apapun pekerjaan yang baik kita awali dengan Bismillah, maka nilai keberkahannya luar biasa. Berarti berkah itu bisa didapat dari apapun yang kita lakukan dengan syarat diawali dengan Bismillah. Jadi tidak perlu capek-capek mengeluarkan biaya besar untuk datang ke satu tempat yang konon katanya membawa berkah. Cukup kita misalnya bangun tidur, kemudian mau mengerjakan apa saja, kita memulai kegiatan ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sederhana. Semua muslim insya Allah bisa mengucapkan. Saya bilang tadi non-muslim pun saya yakin banyak yang bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ternyata yang mengundang keberkahan. Bahkan sesuatu yang kita laksanakan sehari-hari saja. Ketika kita makan misalnya nanti berbuka puasa kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kadang kalau udah sangat haus, sangat lapar lupa bismillahnya. Maka itu amalan yang sangat istimewa tetapi sangat sederhana. Sederhana untuk kita lakukan, mudah untuk kita lakukan, tapi ternyata itu di hadapan Allah punya nilai istimewa. Makanya jangan sampai kita yang penuh dengan keterbatasan ini untuk putus asa. Wah, saya tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa membangun yayasan-yayasan yang besar, amal yang besar. Tidak perlu berkecil hati. Kita yang diberi keterbatasan oleh Allah itu bisa melaksanakan sesuatu yang sederhana, kelihatannya sederhana, tapi ternyata mempunyai nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada
beberapa orang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, yang tanyanya itu seakan-akan kayak iri dengan sahabat yang lain. Ya Rasul, kalau saya lihat sahabat-sahabat yang lain punya harta banyak, dia bisa bersedekah dengan banyak. Yang lain bisa pintar-pintar, punya ilmu banyak, dia bisa mengamalkan ilmunya. Sementara saya gimana ya Rasul? Rasulullah bersabda, tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu pun bagian dari sedekah. Sesuatu yang sangat sederhana, bahkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu senyum itu sangat dibutuhkan. Tapi tentu lihat-lihat kondisi. Ya kalau senyum sendirian ya berbahaya. Ini beberapa contoh amalan-amalan yang sangat sederhana, mudah untuk dilakukan, bisa dilakukan oleh Muslim siapa saja, tapi nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selanjutnya memang ada agak sedikit berat ini, yaitu kita selalu menjaga punya wudhu. Itu sebetulnya ya sederhana bagi yang terbiasa melakukan, tapi punya manfaat nilai yang besar luar biasa. Walaupun sederhana, tapi kalau tidak dibiasakan ya terasa akan berat bagi kita. Tapi itu. Dan sebetulnya masih banyak amalan-amalan dalam Islam ini, karena prinsip Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah sesuai dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada si orang tersebut. Maka ada satu makalah dikatakan begini. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang berharta ya maka berprestasinya mendekat dengan Allah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu ya dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, ya punya tenaga, punya skill ya dengan tenaga dengan skillnya itu. Artinya segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah pada kita ini bisa menjadi modal untuk menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang kita lakukan di mata manusia kayaknya sederhana. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan beberapa contoh amalan sederhana yang dinilai istimewa. Nanti kita akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan sederhana bernilai istimewa. Tadi di segmen awal sudah disampaikan beberapa contoh amalan yang sebenarnya sederhana. Orang lihatnya juga rasanya mungkin kita bisa melakukannya ya Pak Ustadz ya. Tapi ternyata bernilai istimewa. Mulai dari tadi membaca surat Al-Ikhlas, kemudian langganan saya juga Pak Ustadz. Karena memang keterbatasan hafalan surat pendek ya kan Pak Ustadz pada saat sholat. Kemudian juga ada mengawali segala sesuatu dengan bismillah yang kayaknya tuh mudah ya Pak Ustadz ya. Kayak dalam segala kegiatan mulai dari bangun tidur, terus kerja, sebagainya, naik transportasi gitu Pak Ustadz. Sebenarnya sesuatu yang kalau kita lihat mudah gitu Pak Ustadz, tapi ternyata kalau dalam perjalanan kadang lupa Pak Ustadz. Padahal tadi dinilai sederhana Pak Ustadz, tapi kalau ternyata itu sangat istimewa ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga menjaga wudhu misalnya Pak Ustadz, ternyata ada amalan-amalan yang dinilai sederhana, tapi ternyata bernilai istimewa. Ini berawal dari anggapan bahwa amalan-amalan besar ataupun pahala-pahala besar ini bisa hanya didapatkan melalui amalan-amalan besar saja. Ternyata enggak seperti itu ya Pak Ustadznya. Lalu apakah ada syarat khusus Pak Ustadz terkait dengan amalan-amalan yang tadi yang dinilai sederhana, kemudian ini bisa dianggap istimewa Pak Ustadz? Silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinfo TV, as-shaimin as-shaimat, juga Mbak Tiara. Apakah ada syarat ketentuan berlaku bagi sesuatu yang menurut kita buat manusia ini kelihatannya sederhana, tapi di hadapan Allah bisa menjadi istimewa. Memang ada Mbak Tiara. Paling tidak ada 4 syarat. Tapi syarat itu yang mengalir begitu saja seiring dengan amalan-amalan itu yang kita lakukan. Yang pertama, setiap sesuatu yang kita landasi dengan keimanan. Karena apapun kalau tidak ada keimanannya ya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Biar membangun sesuatu yang besar untuk kemaslahatan, tapi di hadapan manusia mungkin nilainya besar luar biasa, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya.
kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Makanya kadang ada yang dari pertanyaan, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, yang dia ternyata dari sisi kemanusiaannya luar biasa. Oke, memang dari sisi kemanusiaan kemanfaatannya luar biasa dan Allah langsung membalasnya di dunia cash saat itu juga. Makanya orang-orang yang mohon maaf berbeda agama dengan kita, ketika dia kemanfaatannya untuk manusia lain besar luar biasa, maka Allah akan langsung membalasnya di dunia saat itu juga. Nah, langsung dibalas oleh Allah tanpa menunggu nanti di akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, dua balasannya, di dunia akan didapatkan, di akhirat juga akan didapatkan kembali. Maka yang pertama, biar yang sederhana itu menjadi istimewa, yang pertama harus dilandasi dengan iman. Yang kedua harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dari mana kita tahu? Misalnya dari mana kita tahu kalau Al-Ikhlas itu bisa sepertiga Quran? Kalau tidak dari ilmu kan? Nah, makanya banyak orang-orang yang ahli ilmu itu menjalani ibadahnya itu kayaknya kelihatannya santai. Tapi ternyata di hadapan Allah orang ini istimewa. Sama katanya. Kita lihat ada orang yang bekerja itu kelihatannya kayaknya santai. Durasi waktu kerjanya cuma sebentar, kelihatannya santai. Tapi ternyata kita lihat kekayaannya luar biasa. Itu karena dia udah tahu ilmunya. Sama kayak orang beribadah ya begitu. Kalau dia udah tahu ilmunya, amalan-amalan kelihatannya sederhana. Ia baca ikhlas 3 kali. Ia membaca kalimat tasbih tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus kemudian dalam setiap aktivitasnya dia mengawali dengan bismillah, walaupun kadang kata Mbak Tiara sering lupa. Memang sama. Kadang di tengah-tengah baru ingat. Nah, yaitu manusiawi lah. Tapi dengan ilmu itulah kita jadi tahu mana amalan-amalan sederhana yang di hadapan Allah menjadi istimewa. Yang penting kita tahu ilmunya. Kemudian yang ketiga, itba. Itba itu mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu, ternyata ya dicontohkan oleh Rasul. Atau mungkin ya tadi ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya bacakan, walladzi nafsi biyadihi wa innaha la ta'dilu sulusul Quran. Bahwa demi Allah yang diriku dalam penguasaannya, bahwa Quran surah Al-Ikhlas itu sama saja atau senilai dengan sepertiga Quran. Berarti kan ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang keempat harus ada keikhlasan. Nah, ikhlas itu adalah sesuatu yang abstrak yang hanya bisa dirasakan oleh kita yang melaksanakan dan tentu Allah Zat yang Maha Tahu. Cuma ikhlas itu bisa dilihat dari indikasinya. Indikasi dari sesuatu yang kita laksanakan itu ikhlas apa enggak, itu sebetulnya bisa kita rasakan kok. Tidak perlu diucapkan saya ikhlas enggak. Tapi setiap kita bisa merasakan. Yang pertama, ketika seseorang menjalani sesuatu itu ada rasa bahagia tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri, maka itu ada tanda ikhlas. Makanya Islam itu prinsipnya kan tadi basyiru. Ciptakanlah suasana bahagia. Makanya jangan sampai kita itu menciptakan suasana yang angker, suasana yang serem di tempat ibadah. Sehingga orang-orang itu ketika masuk tempat ibadah itu hawanya serem, hawanya angker sehingga nggak betah di situ. Pengennya keluar aja. Makanya kalau diciptakan suasana bahagia, ciptakan suasana riang gembira ketika berada di tempat ibadah, insya Allah orang itu nggak akan capek-capek mengeluarkan biaya besar, tenaga besar untuk mencari bahagia di tempat maksiat. Tapi ternyata realnya banyak tempat ibadah itu yang disetting seperti tempat yang menakutkan. Sehingga ketika ada sedikit aja orang bercanda langsung diomelin dan sebagainya. Nah itu tadi yang pertama tanda ikhlas itu ada rasa bahagia. Yang kedua ada tidak terasa ada beban berat ketika menjalani pekerjaan tersebut. Tapi ya tentu gak berat lah kalau cuma kulhu 3 kali apa beratnya sih ya. Gak ada beban berat, gak ada rasa beban berat. Kemudian yang ketiga, indikasi keikhlasan itu saat kita dipuji atau dicaci itu gak ngaruh. Saat kita dipuji ya begitu ya kita tetap semangat, saat dicaci ya tetap semangat. Itu berarti ada tanda keikhlasan di situ. Nah, dari keempat syarat itu sesuatu yang sederhana bisa menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilandasi dengan keimanan, dengan keilmuan, atau dengan contoh dari Rasulullah atau itba Rasulullah, dan yang keempat adalah dengan keikhlasan. Nah, apabila apapun yang kita lakukan mengalir dengan 4 itu mengalir dari setiap yang kita lakukan itu, insya Allah
amalan-amalan istimewa bisa didapat dari yang kelihatannya sederhana itu tadi. Jadi tidak perlu berkecil hati, nggak perlu berputus asa, saya nggak bisa melaksanakan yang besar-besar ini. Tetap ada sesuatu ada cara sesuatu yang sederhana tapi bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak Tiara. Wallahu a'lam. Berarti Pak Ustadz kalau udah 4 syarat khusus ini dijalankan, itu baru bisa bernilai istimewa seperti itu ya Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, ternyata ada amalan-amalan yang kemudian sederhana, tapi ternyata bernilai istimewa Pak Ustadz. Nah tapi ketika kita menjalankannya, karena kita udah tahu memang ini bernilai istimewa di mata Allah. Jadi ada maksud tertentu dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar karena memang ingin membantu orang, misalnya tadi ternyata ada sesuatu yang menghalangi di jalan, paku payung atau batu. Tapi karena memang kita ingin mengharapkan tadi nilai istimewa, itu nggak apa-apa Pak Ustadz, atau seperti apa? Baik. Begini juga Mbak Tiara. Orang ikhlas itu kan ada beberapa level. Nah, ketika misalnya kita tadi Mbak Tiara mencontohkan kita mengambil sesuatu benda-benda berbahaya di jalanan. Selain kita ada niat untuk menyelamatkan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga ada nilainya besar di hadapan Allah. Begini, keikhlasan itu ada beberapa level. Ada level yang tertinggi, bahwa yang diharap hanya Allah saja. Nggak mengharap yang lain. Kayaknya ini bukan kelas kita. Karena kita itu kadang masih mengharap yang lainnya. Level yang tertinggi ini bahkan mengharap surga pun enggak. Takut neraka juga enggak. Nah ini ya kayaknya bukan kelas kita. Yang kedua, ada orang yang melakukan sesuatu yang diharap hanya urusan akhiratnya saja. Nah seperti tadi misalnya, ia ketika mengambil sesuatu benda berbahaya di jalanan yang diharap hanya ridhonya Allah saja. Enggak ada maksud-maksud lain, enggak ada. Tapi level yang ketiga, ketika ia melakukan sesuatu masih ada tujuan keduniaan. Seperti misalnya kita pagi-pagi sebelum berangkat aktivitas ada yang menjalankan duha. Lah apakah nggak boleh ketika kita sholat duha itu dengan harapan untuk urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah? Boleh. Itu ikhlas dalam level yang ketiga itu tadi. Kalau yang level pertama memang bahkan dulu itu ada satu lagu yang kalau nggak salah dipopulerkan oleh almarhum Chrisye ya, Bila Surga dan Neraka nggak pernah ada. Mungkin Mbak Tiara dengar ya? Cuman mungkin Mbak Tiara masih kecil kali ya lagu itu ya. Itu kan lagu ini nilai filosofisnya tinggi luar biasa loh. Ketika surga dan neraka sudah tidak ada, apakah orang masih mau sujud kepadanya? Berarti seakan-akan orang itu bersujud menjalani ibadah itu hanya ngarep surga dan takut neraka. Ternyata tidak. Ada orang-orang yang berada di kelas level tertinggi, yaitu yang diharap hanya ridho Allah saja, surga pun nggak diharap, neraka pun nggak takut. Nah yang kedua, tadi saya ulang ini, yang kedua adalah orang yang mengharap urusan akhirat, masih ngarep surga, takut neraka. Nah, yang ketiga, ini yang masih ada urusan dengan keduniaannya tadi. Ya kita bekerja dengan maksimal, selain ini niat karena ibadah karena Allah, ya kita ngarep dapat gaji. Apa iya kerja nggak dapat gaji kan ya. Ini level ikhlas yang ketiga, masih level ikhlas. Nah kalau memang sudah tidak ada niat lillahi ta'ala sama sekali, itu yang bukan ikhlas itu tadi. Makanya dari kesekian yang kita lakukan, kita melakukan hal-hal yang sederhana, selain kita ada manfaat untuk sisi kemanusiaannya, juga ada manfaat untuk tabungan akhirat kita. Justru itulah yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Misalnya kita membantu orang, walaupun sederhana misalnya, karena sabda Rasulullah misalnya ada teman kita yang kebetulan ia hari itu tidak mampu untuk beri sarapan, kemudian kita traktir, termasuk it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang butuh, itu juga termasuk amalan istimewa. Jadi level ikhlas itu masih ada yang bisa ditebengi dalam urusan keduniaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini terkait sederhana bernilai istimewa bisa bermanfaat bagi soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.